cahaya-cahaya yang sebesar itu seperti bal glitter, tapi bukan pernah lagi, tapi sering. Karena hampir tiap malam, kata orang lain katanya itu malam Jumat atau malam Selasa, tetapi kata orang lain. Tapi ternyata dilihat oleh saya hampir tiap malam. Pocong mukanya hitam, tapi dia berubah. Berubah tuh. Jadi anak kecil tapi warna merah badannya semuanya. Bentuknya itu dia serigala, dadanya ke depan, badannya kecil warna hitam, bertaring, matanya merah juga. Tapi dia ada rambutnya juga sedikit. Penampakan cahaya secara tiba-tiba dan munculnya benda pusaka yang sering terjadi di sekitar Gunung Sadahurip menjadi cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Gunung Sadahurip terletak di Desa Sukahurip, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Bentuk kerucut yang menyerupai piramida menjadi perbincangan warga. Bahkan menjadi perdebatan di antara para peneliti ilmiah. Sebagian mengatakan terdapat piramida yang terpendam di dalam Gunung Sadahurip yang akan menjadi fenomena. Banyak kisah yang mengartikan asal mula nama Gunung Sadahurip, seperti kata sada yang artinya bunyi dan hurip artinya kehidupan. Sadahurip adalah bunyi kehidupan. Ada juga yang mengartikan nama Sadahurip sebagai hidup yang sejahtera. Beragam tanggapan muncul dari berbagai kalangan mengenai adanya fenomena yang terpendam di dalam Gunung Sadahurip. Cerita kesaksian warga, banyak hal aneh beraroma mistis yang sering terjadi. Saya mencari tahu apa yang sebenarnya pernah terjadi, hingga warga sering mengalami fenomena gaib di Gunung Sadahurip. Ada yang benar-benar menekuni ilmu geologi gunung api, ada yang sekedar melihat secara sekilas dan kemudian mencoba membanding-bandingkan dengan piramid yang ada di Mesir. Tadi dia gambarkan sebanding dengan piramid itu. Perbedaan pendapat yang terjadi antara Gunung Sadahurip yang dibuat manusia atau terjadi karena faktor alam dan keberadaan piramida di dalam Gunung Sadahurip menjadi cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Saat ini saya sudah berada di Desa Sukahurip, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di belakang saya sudah terlihat Gunung Sadahurip yang akan saya cari informasi. Sebagian warga Desa Sukahurip, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut yang berada di sekitar gunung percaya bahwa sebelum terbentuknya Gunung Sadahurip konon sebagai tempat peristirahatan para wali.
Kisah lain diceritakan warga, penampakan cahaya selalu keluar setiap Selasa malam atau Jumat malam. Dan diyakini berasal dari piramid yang berada di dalam Gunung Sadahurip. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Haji, saya Rurin, Pak, dari Jakarta. Saya mau mencari informasi tentang Gunung Sadahurip ini. Apa Bapak tahu tentang informasi gunung ini, Pak? Kan katanya dulu, gitu. Gunung ini kira-kira abad 500 yang lalu, Iya. katanya hantar sampai Gunung Macit Iya. yang ada Di datar gitu ya. Iya. Katanya orang-orang dulu gitu, itu tempat berkunjung, Oh, ke orang-orang soleh gitu. Katanya kumpul di sini. Kita dulu karena tanah hampar, dicoba iya. di singkup, ada satu singkup. Ini gunung ini katanya satu singkup dikubur gitu. Berarti buatan gitu, Pak? Mungkin buatan, ya kalau secara hakiki buatan Tuhan. Pak, terus kalau yang masalah ada suatu tempat gitu yang nggak bisa dibakar, kalau lagi dibakar semua ini, itu gimana ya Pak ceritanya? Kalau cerita panjangnya, ya, itu kenyataan. Kenyataan ya Pak? Jadi gunung ini ada nama Ki Benter. Ki Benter itu ya tangka kai benter namanya. Oh iya. Jadi kalau musim kemarau gitu, Iya. kebakaran atau dibakar itu nggak bisa kebakar. Kalau malam-malam Bapak pernah nggak Bapak sendiri ngerasain ada hal aneh gitu atau apa? Pernah tahun 50-an Iya. ada seperti apa itu? Seperti Bola. Bola, Iya. bola. Namanya katanya apa itu? Itu bola itu bercahaya atau? Bercahaya. Jadi kalau itu bercahaya naik ke atas. Malam hari sekitar jam berapa ya? Kira-kira lah jam 7-an maghrib Oh, sampai maghrib, jam maghrib. 8. Jadi mancar ke luhur gitu. Nah, kemudian balik lagi ke sana. Terus Bapak tahu nggak sebenarnya di dalam gunung itu, di dalamnya gitu ada apa sih Pak? Atau hanya Cerita-cerita. iya, atau hanya emang benar-benar gunung tok aja gitu? Karena ada cerita tahun 50 ada kejadian orang ngebun di sana. Nah, Iya. tiba-tiba dia tidak ke saungnya gitu, ke saungnya. Nah, sedang istirahat, ya ada yang ngambil, Ada yang ngambil gimana Pak? ya, yang mawa gitu. Oh, Nah, oh jadi ada orang yang hilang gitu Iya, di yang sini? hilang. Oh Nah. iya. Cerita mistis tentang penampakan cahaya, adanya piramid yang terpendam di dalam gunung, legenda tempat peristirahatan para wali. Ada kisah lain yang saya dapat, yaitu terdapat sebuah lokasi di atas gunung yang dinamakan Ki Benter. Ki Benter adalah nama kayu yang dipercaya memiliki aura mistis. Konon, dahulu tempat terjadinya orang hilang. Apakah lokasi Ki Benter ada kaitannya dengan mitos piramid yang terpendam di dalam Gunung Sadahurip? Saya mencari tahu apa yang sebenarnya pernah terjadi. Saya berjanji bertemu Sofi di Desa Sukahurip. Sofi yang seorang indigo bisa membantu penelusuran saya untuk melihat dan berinteraksi dengan makhluk gaib. Halo Sofi. Halo Rin. Sofi, aku udah sampai di kaki Gunung Sadahurip. Kamu di mana? Oh iya. Aku lagi di jalan nih. Aku tunggu di sini ya. Oke. Cerita Gunung Sadahurip yang dianggap angker, penuh dengan misteri, membuat rasa penasaran saya untuk melakukan penelusuran ke atas Gunung Sadahurip begitu kuat. Bersama dengan Sofi, mencari tahu apakah yang sebenarnya terjadi di atas Gunung Sadahurip. Sofi, gini loh, aku mau minta tolong sama kamu.
Ini kan di Gunung Sadahurip ini banyak peninggalan-peninggalan yang sampai saat ini tuh belum terkuak gitu. Kamu bisa nggak bantu aku buat nyari informasi gunung ini? Oh iya boleh. Mau sekarang? Sekarang aja. Oke, yuk.